Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Anak-anak ustazah, sahabat-sahabatku semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan tentunya mempunyai motivasi yang tinggi. Kondisi sehat walafiat, tetap semangat dan tentunya mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kembali lagi bersama saya Ustazah Nita Puspitasari dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Oke, sebelum memulai, marilah kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang waktu. Sehingga di sini saya beri judul "Aku Bisa Mengatur Waktu". Oke, tujuan dari layanan kita kali ini adalah agar peserta didik mampu memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum memulai, tertibkan diri kita untuk Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sedikit ulasan tentang waktu. Waktu itu dalam Islam diberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya memuliakan waktu. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran. Allah telah menempatkan tentang posisi yang sangat tinggi untuk waktu atas nama waktu. Misalnya, demi waktu dalam surat Al-Ashr. Dan ada contoh lagi yaitu demi waktu saat matahari naik sepenggalah dalam surat Ad-Duha. Jadi manfaatkanlah dengan waktu dengan sebaik mungkin karena Allah sangat menyukai itu. Oke, kita rileks sebentar sekaligus mengambil ibrah dari gambar yang akan kita lihat nantinya. Let's go. Nih, gambar yang pertama. Kira-kira apa ya maknanya? Maknanya adalah teknologi bisa merubah cara orang berperilaku. Ini hal yang bisa kita lihat saat ini. Ketika orang setiap waktu mengumbar apa yang ia lakukan ke sosmed, setiap kegiatan itu diunggah, diupload, kemudian dan lain-lain semuanya dilakukan ke sosial media. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan bahwa walaupun kita berdekatan, tetapi kita masih sibuk dengan diri kita dari teknologi saat ini, sehingga jiwa sosial kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita itu terganggu. Kita lebih sibuk dengan jiwa sosial kita yang di dunia maya. Artinya di sini jangan kita menyiakan waktu kita, kebersamaan kita
tanpa ada manfaatnya, tanpa ada ikatan dari diri kita ketika kita sedang bersama orang-orang yang kita yang dekat dengan kita. Nah, gambar yang ketiga ini maknanya adalah kondisi saat ini sangat ironis ya, karena lebih banyak orang-orang mementingkan waktunya untuk selfie daripada memperjuangkan atau menyelamatkan orang lain dengan memanfaatkan waktu yang ada. Oke, kembali ke pembahasan pokok, tips dalam mengatur waktu. Nah, tips dalam mengatur waktu, untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, dan juga waktu itu tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Jadi tipsnya adalah kita harus cermat dalam mengatur porsi waktu kita sehari. Oke, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama, waktu atau kegiatan yang kita lakukan ketika di rumah. Kemudian waktu untuk kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Dan yang ketiga adalah waktu untuk kegiatan yang kita lakukan berupa sosial. Nah, dari ketiga hal itu bisa disusun semuanya dengan yang kita. Ini ada contoh yang Ustazah berikan, contoh ketika kita bangun dan sampai kita tidur kembali. Ini disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, kita persiapkan, kita rencanakan, dan kita lakukan dengan istiqomah sehingga waktu itu bisa termanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, berikut salah satu kiat-kiat manajemen waktu dalam perspektif Islam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan sholat fardu sebagai pola disiplin. Nah, yang kedua, terapkan pola berpikir investigasi dan atau terencana. Kalau kita punya pola berpikir selalu terencana setiap hari, insya Allah setiap waktu kita pasti akan termanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian jauhi sikap menunda-nunda. Nah, yang keempat, rutin melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, jangan biarkan waktu terbuang percuma. Maka apabila kamu sungguh-sungguh urusan yang lain, ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Oke, apa sih kesimpulan dari kegiatan layanan kita hari ini? Berikut adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Di dalam kehidupan, waktu sangatlah penting. Maka dari itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena kalau sudah menyesal karena akibat ulah dari diri kita, itu tidak bisa kita mengelola, dikarenakan diri kita tidak bisa mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Artinya, kelolalah waktu kita yang ada, manfaatkan dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Baik, itu saja dari Ustazah, semoga bermanfaat dan bisa kita ambil
ilmunya dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan bisa mencapai apa yang kita inginkan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita dahulu doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani faradud ilayya 'inda hajati ilaih wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, semoga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat dan mendapat berkah dan bisa kita bentuk diri kita menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.